Cek cek, 1 2 3. Sobat Yuk Nonton, apa kabarnya? Pada film horor kali ini, menceritakan tentang keluarga yang sedang mengadakan perjalanan jauh menuju rumah kerabatnya. Bagaimana ceritanya? Yuk, nonton aja. Cerita film ini dimulai dari idenya Frank, yang ingin mengunjungi rumah ibunya yang sudah 20 tahun tidak bertemu dan membawa seluruh keluarganya untuk merayakan Natal bersama. Karena perjalanannya sangat jauh dan di waktu malam, membuat Frank jadi mengantuk yang hingga nyaris terjadi tabrakan yang diperingatkan oleh Marion. Hal ini membuat Frank kesal, dan keluar dari kendaraannya yang ternyata dia telah mengambil jalan pintas, demi lebih cepat sampai tujuannya hingga membuat Laura sedikit marah. Setelah dia mengecek kendaraannya, dia pun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Car looks okay. Di tengah perjalanan, Marion merasa tidak enak badan hingga lapar. Nick yang tidak menyukai pacarnya Marion yang bernama Brad, terus mengejeknya. Sedangkan, Laura sedang asik dengan makanan yang dia bawa sendiri yang tidak disukai oleh Frank dan yang lainnya. Perjalanannya mereka pun berjalan lancar yang membuat mereka sambil bernyanyi. Tetapi, tiba-tiba Richard memberhentikan mobilnya dikarenakan dia melihat ada sosok wanita berbaju putih dan membawa sesuatu di tangannya. Mereka pun mencari ke sana kemari yang tiba-tiba. Dengan rasa empati, Richard menanyakan apa yang sedang terjadi dengannya dan menawarkan bantuan untuk membantu wanita itu. Sayangnya semua selpon tidak ada signalnya dan mereka pun juga tersesat. Richard mempunyai ide untuk kembali ke kabin yang dia telah lewati untuk mencari bantuan. Karena mobilnya tidak muat, Marion pun mengajukan dirinya untuk berjalan kaki, sementara mereka pergi ke kabin itu. Okay. Di dalam perjalanannya ke kabin, Frank menanyakan nama wanita misterius itu dan dia tidak menjawabnya. Sementara Marion yang ditinggal dan harus jalan kaki, sedikit kesal karena pacarnya Brad. Sesampainya mereka di kabin itu, Richard langsung pergi untuk melakukan sesuatu yang pribadi. Ketika Frank memasuki kabin itu yang ternyata kosong, dia sedikit kaget dengan ulah Laura yang menjatuhkan barang. Brad yang ditinggal dengan wanita misterius itu mencoba berbicara dengan wanita itu perkara anak bayinya. Tetapi dia tetap diam saja. Di saat yang sama, Frank telah berhasil menemukan sebuah telepon dan ternyata telah rusak. Marion yang masih jalan kaki, mengumpat perkara Brad yang tidak mau ikut jalan kaki bersamanya. Tidak lama kemudian, wanita itu berbicara dengan Brad dan menyuruhnya untuk memegang bayinya. Ketika Brad melihat bayi itu, teriakan Brad membuat Richard buru-buru menyelesaikan urusannya, dan Frank yang mendengar itu langsung keluar dari kabin. Dia mencari ke mobil yang ternyata Brad dan wanita itu menghilang. Tidak jauh dari situ, Marion yang sedang jalan kaki melihat ada mobil pengantar mayat yang ternyata ada Brad di dalamnya. Dengan panik Marion lari mencari Frank dan mengajaknya untuk mengejar mobil mayat itu. Setelah mendengar penjelasan Marion, Frank pun langsung bergegas mengejar mobil itu dengan kencang. Tetapi, dia tiba-tiba berhenti yang membuat yang lain bertanya-tanya, dan dia pun bergegas keluar membawa senter, dan melihat mayat Brad yang telah hancur hingga membuat Marion pingsan. Dan Frank mencoba mengambil telepon yang ada di mayat itu, sementara, Richard membopong kakaknya Marion ke mobil. Setelah itu dia kembali dan membantu Frank untuk mengambil telepon yang ada di mayatnya Brad. Laura yang telah mendapat telepon itu mencoba menghubungi polisi yang ternyata, dia malah mendapat telepon dari wanita itu yang membuat dia terkejut dan mengajak Frank segera pergi dari situ. Please, let's go. Dengan kesal Frank menabok anaknya Richard yang disuruh menyingkirkan mayat itu menolaknya. Dan juga Laura yang melihat Marion menjadi bengong karena kematian Brad, membuat dia menabok Marion yang dihentikan oleh Frank. Wake up, Laura, stop. Atas peristiwa ini mereka berniat untuk pergi mencari polisi. Tetapi setelah Richard dan Laura mengecek peta,
Ternyata mereka telah tersesat yang membuat Laura menyalahkan Frank karena telah mengambil jalan pintas yang selama ini dia tidak pernah lakukan. A shortcut. Completely out of the blue. Mereka melakukan pertengkaran keluarga hingga saling menyalahkan yang akhirnya Frank mengalah, dan meminta kopi pada Laura untuk melanjutkan perjalanannya. Richard curiga dengan keadaan jalanan yang sepi dan dijawab oleh Frank dengan mengatakan kalau ini adalah malam Natal. Well, it is Christmas Eve. Kecurigaan Richard terus berlanjut yang mengatakan kalau kejadian ini adalah ulah alien. Dan yang paling aneh adalah jam mereka telah berhenti pada jam 7.30. Tanpa berpikir panjang Frank terus mengendarai mobilnya hingga akhirnya dia berhenti dan menemukan kereta bayi di depan mobil mereka. Walaupun Laura melarangnya, Richard tetap nekat keluar dan mendekati kereta bayi itu yang tiba-tiba. Dan ternyata bohong. Hal ini membuat Frank marah besar dan Laura jadi menangis. Laura merasa bertanggung jawab atas kematian Brett yang membuat Frank tambah kesal hingga mencari anggur untuk menenangkan dirinya. Sementara itu, Richard mencoba mengajak Marion untuk mengobrol yang ternyata dia masih shock atas kematian Brett. Tiba-tiba, kereta bayi itu ada di depan mobil yang membuat Laura memarahi Richard karena dia anggap Richard masih bercanda. Frank sedikit bingung, dan segera mengajak mereka pergi dari situ. Di dalam perjalanannya mereka pun bertengkar kembali perkara perjalanan yang tiada akhir ini. Setelah agak reda, Frank mencoba mendengarkan radio yang ternyata ada suara anak bayi menangis. Dan mereka kembali bertengkar perkara ibu mertua Frank yang meremehkannya sehingga ban mobil mereka yang tiba-tiba meletus. Tidak lama kemudian Marion mengakui kalau dirinya telah hamil. I'm pregnant. Richard pun ikut-ikutan mengakui dirinya menghisap narkoba. Hal ini membuat Frank terdiam sejenak dan keluar mengganti ban mobilnya. Laura yang kesal, mencoba membicarakan masalah ini pada Frank. Sedangkan, Richard mencari tempat sepi untuk menghisap narkoba. Richard yang sedang asik menghisap narkoba sambil mendengarkan musik, tiba-tiba didatangi oleh wanita misterius itu dan menciumnya. Wanita itu menggigit Richard hingga terkelupas bibirnya dan dia terkejut melihat badannya. Setelah selesai mengganti ban, Frank dan Laura melihat ada mobil pengantar mayat itu lagi, yang kali ini ada Richard di dalamnya. Dengan nekat, Laura mengejar mobil itu sambil berlari yang disusul oleh Frank dengan mobilnya. Untuk mengejar mobil mayat itu, Frank mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi yang tiba-tiba dia menabrak sesuatu yang ternyata itu adalah mayatnya Richard. Hal ini membuat Laura menangis dan meratap sedih. Dan ternyata kematian Richard, membuat terbukanya aibnya Laura yang mengatakan kalau Richard bukanlah anaknya Frank. Dengan sedikit kesal dia mengajak Laura kembali ke mobil. Sementara itu, Marion membuka hadiah Natal yang isinya sebuah shotgun. Akibat kematian Richard, Laura menjadi terpukul dan memakan semua hadiah Natal. Dan di saat yang sama, Frank menceritakan kalau dahulu kakeknya pernah bercerita tentang sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan dan menjadi setan. Hal ini ada hubungannya dengan wanita berbaju putih yang akhirnya mereka harus berlomba dengan setan itu untuk mencapai akhir dari perjalanan ini. Tidak lama kemudian, mereka pun harus berhenti dikarenakan Laura sakit, karena kebanyakan makan. Setelah dia muntah-muntah, dia mengambil shotgun dan menembak Frank. Untungnya tembakannya hanya mengenai kakinya dan Marion segera pergi mengobatinya. Selang berapa lama, Frank pun kembali ke mobilnya dan pergi melanjutkan perjalanan mereka yang belum ketemu ujungnya. Frank berpikir kalau Marcotte adalah pangkalan militer yang jalannya telah dirahasiakan. Mendengar ini Marion pun akhirnya ketiduran selama perjalanan dan tiba-tiba terbangun terus pergi mencari Frank yang dia pikir telah menghilang. Karena Marion teriak, Frank pun muncul dari belakang mobil dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Frank juga mengatakan kalau dia telah menemukan jalan menuju Marcotte yang kurang lebihnya 1 jam dari sini. Ketika Frank khawatir sama Laura, tiba-tiba Laura datang dengan senyum mengajak Frank dan Marion,
agar mereka bertiga harus saling menjaga atas kejadian yang menimpa mereka. Dan dengan nada yang halus, dia membuka aib Frank yang selingkuh dengan pacar gelapnya di hotel. Tadinya Frank berpikir kalau Laura kembali normal, dan ternyata dia masih shock. Di dalam mobil tanpa dosa dia mengatakan kalau dia melihat kawannya yang telah mati dan melambaikan tangan. Laura pun teringat Richard yang tiba-tiba. Dengan cepat Frank mengerem mobilnya dan langsung keluar untuk melihat keadaan Laura. Tetapi dia dan Marion tidak melihat Laura. Tidak lama kemudian, mobil mayat itu muncul lagi. Tetapi, kali ini Frank membawa shotgunnya untuk menembaki mobil itu. Setelah mobil itu ditembaki oleh Frank, mobil itu pun mundur yang tiba-tiba Laura muncul. Awalnya, Frank lega melihat Laura, tetapi setelah dia memegang kepala Laura yang ternyata belakang kepalanya hancur dan otaknya keluar hingga akhirnya, Laura mati. Dia pun mencoba membunuh dirinya yang dihentikan oleh Marion. Marion meminta agar Frank tegar dan memikirkan dia yang sedang hamil. Setelah Frank sadar apa yang dia lakukan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanannya, Frank menceritakan kalau selingkuhan dia adalah seorang lesbian. Marion pun mengerti akan hal itu. Karena perjalanan mereka tidak ada ujungnya, Frank pun curiga dan mengajak Marion untuk turun dari mobil dan pergi menjelajahi hutan. Mereka pun pergi menjelajahi hutan hingga akhirnya jidatnya Frank terkena kawat berduri. Peristiwa ini membuat mereka berpikir kalau mereka telah sampai pada batas hutan itu. Ketika Marion melihat ada seberkas cahaya, dia berpikir kalau cahaya itu adalah tempat pemukiman orang. Tetapi ketika mereka jalan menuju ke sana, ternyata itu adalah lampu mobil mereka sendiri. Kejadian ini membuat Frank kesal yang akhirnya dia memeriksa ke dalam mobil dan melihat mayat Laura. Dan ternyata mayat itu masih utuh. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Karena sedikit stres, dia menulis tentang apa saja yang dia akan lakukan setelah semuanya selesai. Tidak lama kemudian mereka pun memberhentikan mobilnya di dekat kabin yang telah mereka lewati sebelumnya. Dengan rasa penasaran, Frank memasuki kabin itu. Ketika dia menyalakan lampu kabin itu, tiba-tiba lampunya koslet. Dengan kesal dia memerintah Marion untuk mengambil senter. Karena tidak sabaran dia nekat memasukinya dengan korek api. Setelah dia memeriksa keadaan di dalam kabin, korek apinya mati. Dan dia mencoba menyalakannya kembali yang tiba-tiba. Frank pun ngamuk-ngamuk dan menghancurkan semua barang di dalam kabin. Marion yang mendengar ini langsung masuk yang membuat dia nyaris dikampak oleh Frank. Setelah Frank sadar kalau itu Marion, maka dia mendadak lemas dan bersedih. Marion yang melihat Frank sedang bersedih, segera mengajaknya pergi dari kabin itu. Sayangnya setelah di luar kabin, Frank tiba-tiba marah sama Marion dikarenakan dia telah membuang minuman kerasnya. Dan dia memukuli Marion hingga pingsan. Setelah dia menyadari perbuatannya, Frank menangis dan menggendong Marion ke mobil. Tiba-tiba ada sosok wanita berbaju putih yang membuat Frank mengejarnya dengan membawa shotgunnya. Mendengar ada suara pukulan ke mobil, Marion mendadak bangun dari pingsannya. Dan dia terkejut setelah mendengar ada suara yang mengatakan kalau Frank telah mati. Dengan rasa ketakutan dia menyalakan mobilnya dan langsung pergi dari situ. Tidak lama kemudian Marion mendapati kalau mobilnya telah kehabisan bensin. Dia pun turun dan melihat sebuah pulpen tergeletak di tanah yang tiba-tiba ada tetesan darah dari langit. Dengan kesal dia teriak dengan mengatakan kalau semua ini harus dihentikan. Tiba-tiba, dia melihat ada kumpulan kantung mayat yang ternyata itu adalah mayat Frank dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, muncullah mobil mayat itu lagi dan wanita berbaju putih yang mengatakan kalau mobil itu bukan untuk Marion. Setelah mobil itu pergi, Marion tiba-tiba ditabrak oleh mobil yang menyebabkan dia terbangun di rumah sakit yang ternyata itu semua hanya mimpi semata. Rupanya, Marion telah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan matinya seluruh keluarganya. Dan wanita berbaju putih dan anak bayinya itu juga merupakan korban kecelakaan yang diakibatkan Frank ketiduran saat mengendarai mobil waktu itu.
Dengan selamatnya Marion, maka berakhirlah cerita ini. Buat teman-teman yang ingin menonton filmnya, silakan lihat judul film dan tahunnya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk menyaksikan video horor berikutnya.